Ya, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang fenomena jadwal penerbangan Lion Air yang sering terlambat. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, tadi Pak Tulus sempat menyinggung soal ini nggak ada pilihan gitu ya. Ini ada satu statement dari Pak Rusdi Kirana sebagai CEO dari Lion Air. Maskapai saya memang mungkin paling buruk di dunia, tapi Anda tidak punya pilihan. Ini kalau kita kaitkan maskapai artinya satu kalimat, namun maknanya kan memang kalau ungkapan dari CEO itu kan ungkapan yang memang visioner, menunjukkan bahwa iklim apa perusahaan seperti apa, visi seperti apa perusahaan gitu, dikaitkan dengan kemudian dunia penerbangan Indonesia. Apa betul masyarakat Indonesia tidak punya pilihan? Ini menyangkut industri penerbangan di Indonesia ya. Kondisi itu akan berubah kalau pemerintah bisa membuka keran perubahan-perubahan kebijakan di industri penerbangan. Artinya Anda melihat ada monopoli di sini? Ya, kalau monopoli itu kan definisinya bukan menguasai pasar saja, tapi ada upaya untuk melarang pihak lain masuk ke pasar. Itu entry barrier gitu ya. Kalau nggak seperti itu ya tidak bisa. Artinya pemerintah harus membuka keran sebagus mungkin sehingga industri-industri yang lain bisa masuk gitu. Karena ada juga misalnya yang saya dengar infonya, misalnya di satu rute, itu rutenya misalnya tadinya tarifnya Rp500.000, kemudian Lion masuk dia bisa membanting harga menjadi setengahnya, Rp250.000. Nah akhirnya pemain yang lama itu kolaps, mati, karena konsumen akan lari ke Rp250.000. Ini karena persaingan pelayanan dan persaingan harga, atau mungkin ada main juga dengan otoritas, Pak? Otoritas membiarkan, itu yang saya menjadi sangat tidak mengerti. Otoritas membiarkan waktu itu, padahal itu mestinya melanggar tarif batas bawah. Dan kemudian ironisnya ketika rute itu sudah pesaingnya sudah mati, tadinya tarifnya 500 dan mati karena ada 250.000, Lion sekarang 250.000 dan dia pemain tunggal, akhirnya dia kembali ke tarif 500, nggak ada pilihan lagi. Akhirnya konsumen hanya bisa menggunakan Lion dan tarifnya sama dengan tarif yang baru, yang lama tadi. Ini yang saya kira permainannya di situ. Itu yang kami peroleh. Itu akhirnya bisa keluar statement bahwa kalian tidak punya pilihan gitu. Ya, sebenarnya kalau secara faktual memang tadi kita katakan bahwa Lion Air itu market leader dan menguasai lebih dari 40% rute penerbangan dan pangsa pasar di dalam penerbangan domestik, sehingga pilihannya akan menjadi sulit bagi konsumen untuk memilih penerbangan lain yang setara. Kan sebenarnya gini, rute kayak misalnya Garuda, penumpang Garuda itu memang kelas yang beda. Bahkan ya lagi punya surveinya, 50% lebih penumpang Garuda itu naik Garuda atas Abidin, atas biaya dinas. Jadi sebenarnya mungkin penumpang kita memang levelnya baru penumpang pesawat low cost carrier, yaitu diwakili oleh maskapai Lion Air, sehingga mau nggak mau masyarakat akan lari ke maskapai yang jumlahnya banyak, tarifnya terjangkau, dan rute-rutenya sangat dan banyak. juga mereka harus menelan resiko bahwa terlambat, delay itu udah biasa. Ya sebenarnya itu kalau regulasinya kuat itu mestinya tidak bisa. Tidak akan terjadi. Ya, Oke. Ini ada satu grafis atau kutipan juga Pak Tulus. Kita sarankan agar pemerintah mencabut izin penerbangan Lion Air selama 1 bulan agar memperbaiki kualitas manajemen penerbangannya. Ini dari Fauzi Amro, anggota Komisi 5 DPR RI. Bahkan dari Komisi 6 DPR RI juga menyoroti bagaimana anggaran dari uang dari Angkasa Pura yang kemudian itu tadi yang kita bahas. Ya. Tapi kalau untuk masalah yang ini, apakah kemudian bisa cukup nggak 1 bulan misalnya? Ya, yang penting ada shock terapi bagi Lion Air untuk kejadian-kejadian ini, sehingga dia tidak meremehkan, tidak semakin jumawa di dalam melayani konsumennya, ya mentang-mentang dominan kemudian seenaknya. Nah, mesti ada shock terapi sehingga dia bisa mengubah perilaku manajemennya. Dan kedua, harus tadi saya katakan ada on time performance. On time performance itu kalau dilanggar dari standar on time performance yang ditetapkan, maka itu harus menjadi sanksi yang keras. Nah, sayangnya dalam kejadian kemarin Pak Menhub menyatakan tidak akan ada sanksi. Sanksinya hanya pembekuan untuk yang izin-izin baru, dia tidak akan diberikan. Ya itu sudah lumayan, tapi mestinya ada pembekuan yang existing rute. Apalagi ada desakan dari parlemen begitu ya? Iya, saya kira semua desakannya sama. YLK juga sangat keras soal itu, walaupun akhirnya masyarakat menilai bahwa Menhub Jonan ketika menghadapi Air Asia kemarin begitu keras, dalam hitungan menit langsung ada sanksi. Nah sekarang ini sudah terbukti tapi tidak ada sanksi. Jonan mengatakan itu beda alasannya, karena itu dulu menyangkut keselamatan dan keamanan, sekarang menyangkut services. Nah padahal itu tidak bisa dibedakan seperti itu. Ini juga pelanggaran hak-hak publik, dan kalau menurut standar Jepang,
delay itu adalah awal dari kecelakaan. Oke. Gitu. Karena itu juga merusak sistem begitu Iya, ya? iya. Oke, Pak Tulus, kita bicara masalah class action. Tadi mungkin pemerintah saat ini sedang mungkin berusaha untuk kemudian memberikan shock terapi atau mungkin juga memperbaiki Lion Air sendiri. Class action yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin bisa ke perdata atau mungkin ada jalur-jalur yang memang sesuai dengan class action sendiri. Tadi, apa tahapan-tahapannya? Iya, tadi saya katakan secara regulasi class action itu punya sandaran yang sangat kuat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau konsumen dirugikan oleh suatu jasa atau barang bisa melakukan gugatan class action kepada pelaku usaha, dalam ini kepada Lion Air. Dan prasyarat-prasyarat teknis di lapangan memang sudah sangat mencukupi untuk melakukan gugatan class action. Misalnya korbannya bersifat massal, kemudian kasusnya karakteristiknya sama, yaitu delay, dan kerugiannya juga pasti hampir sama. Nah, dengan fakta seperti itu gampang sekali memformulasikan bagi masyarakat korban konsumen untuk melakukan gugatan class action. Jadi class action itu harus berangkat dari konsumennya. Jadi konsumen sendiri yang harus melakukan gugatan class action itu dengan cara pertama menunjuk perwakilan-perwakilannya. Jadi harus ada konsumen yang berani, yang cerdas, yang well informed untuk melakukan gugatan class action itu. Berarti YLKI juga siap untuk mendampingi begitu? Ya, konteksnya memang YLKI hanya mendampingi kalau memang ada konsumen yang berinisiatif melakukan gugatan class action. YLKI pernah dulu mendampingi 2 kali dalam gugatan class action oleh konsumen kepada Pertamina ketika kenaikan harga LPG, kemudian class action kepada PT Kereta Api ketika terjadi tabrakan, dan kita mendampingi bahkan sampai menang sebagian, walaupun memang endingnya agak lama sampai 5 tahun. Tapi ini proses untuk pembelajaran agar pelaku usaha tidak main-main dalam. Apakah itu bisa diterapkan juga pada pemerintah misalnya sebagai regulator penerbangan? Bisa. Saya kira begini, kalau nanti gugatan class action bisa diinisiasi oleh masyarakat dan ada pendampingan dari siapapun, maka tergugat utamanya bisa jelas Lion Air, dan turut tergugat atau tergugat pertama itu pemerintah, karena ini adalah kegagalan pemerintah dalam mengawasi kinerja maskapai. Kita kemudian terhubung dengan Pak Fauzi Amro, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Selamat pagi Pak Fauzi. Selamat pagi Pak Ade, selamat pagi Berita Satu. Pak Fauzi, di studio kita juga sedang berbincang dengan Pak Tulus Abadi dari YLKI. Pak Fauzi, Anda menyatakan bahwa punya statement bahwa mungkin DPR menyarankan agar kemudian Lion Air dibekukan penerbangannya, izinnya minimal 1 bulan. Ini apakah sudah ada komunikasi ke arah sana untuk menindaklanjuti statement Anda, Pak Fauzi? Oh, enggak. Kalau kita ini kan mendorong apa yang disampaikan kawan-kawan YLKI ini kan kezoliman terhadap konsumen. Nah, kita mendorong pemerintah itu berani bersikap biar persoalan penerbangan yang carut marut ini segera berakhir. Kalau tidak dilakukan perbaikan yang masif dan mendasar, persoalan delay ini akan terjadi terus. Delay ini tidak hari ini, Mas, tapi delay ini adalah puncak gunung esnya kemarin itu. Nah, ini awal yang baik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Dan saya mengatakan bahwa seluruh penerbangan Lion Air itu dibekukan biar manajemennya diperbaiki. Gitu, Mas Ade, kira-kira kayak Berarti nanti ini akan jadi sikap dari Komisi 5 DPR RI, begitu Pak? Ya, kalau sikap itu kan kolektif kolegial kalau kita DPR itu. Ini kan pandangan saya dari Komisi 5 dari fraksi Hanura. Kita melihat seperti itu, Pak. Akankah ada nanti kedepannya akan ada pemanggilan dari pihak Lion Air ke DPR mungkin Pak untuk mendengarkan? Oh, ada. Kita akan manggil Lion Air, pihak maskapai airline dan pemerintah supaya kejadian delay ini tidak terulang untuk berikutnya. Kapan tuh Pak kira-kira Pak pemanggilannya? Sekarang kan kita masih dalam masa reses, Mas, kan? Tapi kita mendesak setelah masa reses lah, mungkin bulan-bulan Maret kita akan panggil pihak maskapai airline dan termasuk pihak Menteri Perhubungan gitu loh, Dirjen Perhubungan Udara, supaya ada punishment yang jelas terhadap delay-delay seperti ini. Gitu. Baik. Tapi kira-kira kalau misalnya dibukukan 1 bulan itu memang efektifkah begitu atau cukupkah atau bagaimana Pak? Loh, ini kan memberikan efek yang jerah. Gitu loh. Kalau tidak diberikan efek yang jerah, ini akan terulang lagi. Persoalan delay ini bukan hari ini aja, Mas. Tapi persoalan delay ini sudah dari tahun-tahun kemarin. Data YLKI yang saya dapatkan itu kurang lebih sudah dari tahun 2013 itu 20.882 kali. Baik. Delaynya gitu loh. Nah, itu sangat luar biasa dan konsumen yang dirugikan. Dan saya mendukung kawan-kawan yang merasa dirugikan untuk melakukan class action. Baik.
Dan pengalaman menang ada juga yang menang gitu loh, seperti Pak David. David Emil Tobing, dia menggugat delay ini dan dia dimenangkan oleh pengadilan. Baik. Iya, dari Dan bagi saya prinsipnya harus ada efek yang jerah bagi maskapai. Tidak mesti Lion Air, maskapai yang lain juga. Karena ingat loh Mas, 50% saham di dunia penerbangan dikuasai Lion Air gitu loh. Iya. Masa sekelas Lion Air misalnya tidak punya standar SOP tentang krisis kayak kemarin, kayak seperti Terminal Pulau Gadung, kacau balaunya dunia penerbangan kita, Mas Ade, kira-kira kayak gitu. Baik, sudah saatnya kemudian dari pihak maskapai memperbaiki diri begitu ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi telah berbagi informasi bersama kami dan bergabung lewat telepon bersama kami di Sama-sama, terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Fauzi. Pagi. Ya, baik. Pak Tulus juga terima kasih telah sharing bersama kami. Bagaimana kita juga tunggu nanti bagaimana aksi dari YLKI akan mendampingi atau mungkin menunggu dari pihak masyarakat atau konsumen untuk melakukan class action, karena bagaimanapun kita ingin kemudian industri ini memperbaiki diri, apalagi Indonesia kemudian masih di rating nomor 2. Terima kasih Pak Tulus. Sama-sama.